Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini seri kuliah pengantar psikologi yang kedua, saya akan menjelaskan kronologi perkembangan ilmu psikologi dari awal terbentuknya sebuah konsep hingga menjadi satu kajian ilmu ilmiah yang kontemporer hingga kita pelajari. Konsepsi psikologi sudah mulai dibahas di dalam kajian-kajian pada 3 abad sebelum Masehi. Jadi di sana dikenal zaman Yunani klasik, di mana ada 3 tokoh filosof yang terkenal pada saat itu. Yang pertama Sokrates, kemudian Sokrates memiliki murid Plato, baru Plato menerangkan semua konsep-konsepnya kepada muridnya yaitu Aristoteles. Nah, pembahasan kita kali ini yaitu kajian tentang psikologi. Kajian psikologi sudah dipahami atau sudah dipelajari sejak zaman Plato, 3 abad sebelum Masehi. Jadi pemahaman tentang jiwa, tentang raga sudah ada sejak zaman itu. Cuma pada saat itu belum dipahami sebagai suatu kajian yang ilmiah sebagaimana yang sudah kita pahami saat ini. Pada mulanya, konsep dasar ilmu jiwa dikenal atau diperkenalkan di dalam sebuah kajian filsafat yang disebut dengan cinta platonis, di mana cinta tanpa ada kata karena dalam tanda kutip. Kenapa kok ada cinta tanpa ada kata karena? Ketika ada kata karena di sana, maka itu bukan cinta lagi, melainkan dagang. Sifatnya dagang, ketika kita memberi, maka kita harus menerima. Dan katanya si Plato tadi, itu bukanlah cinta. Kenapa? Karena sifatnya cinta adalah memberi, bukan menerima. Dan sifatnya cinta adalah sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang konkret. Adalah sesuatu yang sifatnya ukhrawi, bukan ragawi. Karena sesuatu yang ukhrawi adalah segala-galanya yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan kajian tentang ilmu jiwa sudah dimulai pada saat itu. Tidak hanya sebatas cinta platonis, Plato juga menawarkan dalam konsepnya yang disebut dengan filsafat moral, di mana filsafat moral adalah suatu trending topik di masa Plato hidup pada saat itu. Moral itu adalah ending dari semua titik, semua bentuk perilaku manusia. Hanya yang disebut manusia adalah mereka yang memiliki etika. Adalah mereka yang selalu menghormati orang lain. Adalah mereka yang bisa menghapus dirinya dan menghadirkan orang lain. Adalah seseorang yang bisa menghargai orang lain melebihi dia menghargai dirinya. Artinya, ilmu jiwa itu adalah segala-galanya, melebihi batas fisik yang kita miliki, melebihi batas sesuatu yang harus kita miliki, melainkan sesuatu yang kita miliki adalah persembahan yang terbaik untuk orang lain. Kenapa? Karena menjadi manusia itu harus dan seyogyanya bermanfaat kepada orang lain. Begitulah filsafat moral memberikan pengertian dalam pemahaman dan memberikan sumbangsih kepada kajian-kajian ilmu jiwa. Selanjutnya, pemikiran tentang konsepsi ilmu jiwa berdasarkan cinta platonis dan filsafat moral dibariskan kepada
muridnya Plato yaitu Aristoteles. Nah, pada saat itu Aristoteles itu mendefinisikannya jiwa atau sesuatu penggerak dalam diri manusia yang disebut dengan the anima. Sebelum ada istilah psikologi, maka jiwa itu disebut dengan the anima dalam bahasa Yunani kuno. Ada bahasa yang lain yang dikutip oleh Aristoteles dalam menyebutkan jiwa, yaitu dengan istilah on the soul, di mana istilah ini dijadikan judul buku yang fenomenal dari karya Aristoteles. Dalam istilah bahasa Arab, on the soul atau the anima dimaknai dengan istilah an-nafas, yaitu tentang jiwa. Makanya ada istilah terkenal di dalam bahasa Arab disebutlah dengan istilah tazkiyatun nafas, penyucian jiwa, pembersihan jiwa. Kenapa ada istilah demikian? Karena jiwa yang bersih mencerminkan perilaku yang baik. Begitupun perilaku yang tidak baik adalah cerminan dari hati yang kotor. Dengan demikian, jiwa adalah inti dari setiap perilaku yang tampak dalam kehidupan manusia. Begitulah Aristoteles memberikan posisi terhadap jiwa sebagai puncak tertinggi, capaian terakhir dalam kehidupan manusia. Lantas daripada itu, Aristoteles membagi jiwa ke dalam 3 jenis. Yang pertama, jiwa vegetatif, yang bisa kita artikan sebagai jiwa tumbuhan. Yang kedua, jiwa sensitif, yang juga bisa kita maksud dengan istilah jiwa hewani. Dan yang ketiga adalah jiwa rasional, atau bisa kita maksud dengan istilah jiwa manusiawi. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa Aristoteles itu memaknai jiwa adalah sesuatu yang umum. Tidak hanya dimiliki oleh manusia, melainkan jiwa itu, the anima itu, on the soul itu dimiliki oleh setiap makhluk hidup. Jadi yang dimaksud oleh jiwa oleh Aristoteles yaitu penggerak. Ada sesuatu yang berubah karena ada penggeraknya. Ada sesuatu yang berpindah karena ada penggeraknya. Ada sesuatu yang berkembang karena ada penggeraknya. Siapa penggerak itu? The anima yang tadi. Jiwa yang tadi. Tanpa adanya jiwa, maka tidak adalah yang disebut dengan istilah perubahan. Lantas dengan demikian, kapan istilah on the soul atau the anima itu menjadi kajian yang spesifik untuk manusia, yaitu setelah kajian filsafat dikaji secara meluas dan mendalam oleh para filosof-filosof Islam di abad ke-10. Siapa orangnya? Salah satunya adalah Ibnu Sina, di mana Ibnu Sina itu sudah memberikan kajian yang spesifik terhadap manusia, atau yang bisa kita kenal dengan kajian antropologi. Disebut apa? Disebut dengan istilah finnafas, atau bisa disebut juga dengan istilah ahwalun nafas, di mana jiwa itu spesifik dimiliki oleh manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki jiwa dan indera yang melebihi daripada makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Meskipun demikian, warisan dari filsafat-filsafat Yunani klasik masih membekas dan terlihat di dalam karya-karya Ibnu Sina, yaitu tentang pembagian bahwa ada jiwa hewani, ada jiwa vegetatif, ada jiwa manusia. Itu masih
terasa dalam karya-karya Ibnu Sina. Misalkan jiwa vegetatif disebut juga dengan istilah an-nafas an-nabatiyah. Dan jiwa hewani juga disebut juga dengan an-nafas al-hayawaniyah. Dan begitu pun manusia an-nafas al-insaniyah. Istilah-istilah itu sering muncul di dalam karya-karya Ibnu Sina. Artinya, para filosof Yunani masih menjadi dasar yang otentik dalam perkembangan filsafat Islam pada masa itu. Konsepsi tentang an-nafas kemudian dilanjutkan oleh Ibnu Rusdi, di mana kajian-kajian tentang antropologi, tentang an-nafas berkembang secara pesat di kalangan filosof-filosof Islam pada masa itu. Hingga selanjutnya, kajian-kajian tentang an-nafas, ilmu jiwa, menjadi bagian dari kajian di Barat kembali setelah zaman Renaissance, di mana René Descartes pada saat itu memproklamirkan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada, di mana sesuatu ya hanya yang berpikirlah yang menjadikan dia itu ada seutuhnya. Dari istilah ini maka muncullah istilah mind, pemikiran. Nah, dari sini maka kajian-kajian tentang psikologi menjadi bagian inti dari perkembangan kebangkitan bangsa Eropa pada saat itu. Disinilah awal mulanya istilah kajian tentang jiwa itu disebut dengan istilah psycho dan logos. Psycho jiwa dan logos adalah ilmu. Jadi ilmu jiwa sudah diakui secara ilmiah. Kemudian di zaman Aufklärung ada seorang tokoh yang namanya William Wundt, di mana dia adalah seseorang yang pertama kali membuat lab psikologi di salah satu universitas di Leipzig, Jerman, di mana lab itu adalah lab satu-satunya dan yang pertama kali lab yang dibangun untuk kajian-kajian tentang ilmu jiwa, di mana ilmu jiwa itu sudah diakui secara ilmiah. Selanjutnya, kajian tentang psikologi semakin berkembang dan semakin terkenal lagi setelah Sigmund Freud memproklamirkan teorinya, yaitu psikoanalisa, dengan 3 alam jiwa yang terkenal dengan istilah consciousness, unconsciousness, dan preconsciousness, dengan 3 komponen jiwa, yaitu id, ego, dan superego. Selanjutnya, kajian psikologi tidak berhenti pada titik ini, melainkan kajian psikologi selalu berkembang. Kemudian lahirlah Gestalt psikologi, lahirlah behavior psikologi, lahirlah humanisme psikologi, dan masih banyak lagi konsepsi-konsepsi, aliran-aliran, dan teori-teori psikologi yang selalu berkembang dari zaman ke zaman. Akhirnya cukup sekian pemaparan singkat dari sejarah psikologi. Semoga kajian psikologi semakin berkembang dan menjadi bagian dalam kehidupan kita dan menjadi sumbangsih pada kajian ilmiah. Rubama hadam minni istotokna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.